Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Proses pendidikan karakter siswa ataupun siswi SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta diawali dari pada saat proses masuk. Seluruh siswa yang menggunakan kendaraan roda 2 wajib menggunakan peralatan safety seperti helm, jaket dan sebagainya, dan menggunakan motor standar pabrikan. Siswa setelah dari parkiran menuju ke gedung A berjalan dua orang berbanjar selalu di sebelah kiri karena kita memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang lain. Pada saat nyampe ke gedung A disambut oleh tim guru piket, dia salim, belajar menghargai, menghormati Bapak Ibu guru, kita bentuk, dan dia akan jalan sesuai dengan jalur hijau yang sudah ditentukan menuju ke ruang kelas masing-masing. Proses ini untuk menjadi sebuah kebiasaan, dia nanti akan dipakai pada saat dia bekerja di industri, pada saat dia melamar pekerjaan ke instansi-instansi pemerintah yang lain. Karakter disiplin ini kita tumbuh kembangkan, kita didik dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Selama 3 tahun kita bentuk anak-anak kita oleh seluruh Bapak Ibu guru PTK yang siap memberikan pendidikan yang terbaik buat putra putri kita semuanya. Ini disambut setelah nyampe ke depan ruang kelas, disambut oleh guru mapel. Di sini alhamdulillah kemarin diambil dari pelajaran agama Islam. Latihan sebelumnya, diri. Selamat pagi. Pagi, kami bisa luar biasa. Sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 TKR 1. Ya, sebelum kegiatan belajar mengajar kita mulai, ya saya ingin melihat grafikan kelas. Mulai dari sampah yang ada di lingkungan kelas akan saya periksa apakah didapati sampah. Jika didapati, maka ada sanksi bagi yang piket hari ini karena tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ya, saya cek dulu ya bagian mana yang ada sampah kotoran, berarti dia tidak piket hari ini. Alhamdulillah ya, tidak ditemukan sampah yang berkeliaran. Terima kasih untuk yang piket ya hari ini. Dan selanjutnya sebelum kita belajar mengajar kita mulai ya, saya akan melakukan kegiatan public speaking ya, dimana kalian mampu berbicara di depan orang banyak. Ini salah satu program kita untuk kalian mampu bagaimana berbicara, menyampaikan sesuatu di depan umum. Siap semua? Siap. Oke, saya ulangi. Selamat pagi. Pagi, kami bisa luar biasa. Sebelum kita bersuking, saya absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran seluruh peserta didik yang ada di kelas ini. Saya absen Abi Rasyapala. Siap. Hadir. Afzalin Ramadan. Siap hadir. Muhammad Aldiansa. Siap hadir. Nur Amar. Siap hadir. Ramadhani. Siap hadir. Rasa Syahdan. Siap hadir. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Tidak ada yang sakit, izin atau alfa ya. Baik, saya akan mulai kegiatan kita pagi hari ini sebelum kita belajar, yakni penguatan public speaking. Ada yang siap? Satu orang? Terlebih dahulu? Siap, Pak. Ya, silakan. Izin, Pak. Maju ke depan. Ya, apa yang kamu ingin sampaikan ke kawan-kawan kamu pada pagi hari ini? Siap, izin. Sebelumnya, nama saya Muhammad Ali Fadrianto, ingin memberikan penjelasan terkait pendidikan kedisiplinan. Ya, silakan. Izin Bapak, izin teman-teman.
Jadi untuk pendidikan kedisiplinan sebagai siswa SMK Sekolah Menengah Kejuruan, kita perlu meningkatkan kedisiplinan dari diri kita masing-masing. Tujuannya untuk apa? Setelah lulus dari sini, kita akan masuk ke dunia industri, dunia kerja, dan dunia perkuliahan serta wirausaha. Kita perlu meningkatkan kedisiplinan kita agar supaya saat kita masuk dunia industri, kita bisa membangun potensi diri kita sehingga dapat memberikan kinerja kerja kita dengan baik. Terus di dunia perkuliahan kita juga perlu meningkatkan kedisiplinan agar bisa dapat mencapai tujuan dari kuliah tersebut. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kedisiplinan? Banyak cara untuk meningkatkan kedisiplinan. Peningkatan kedisiplinan itu harus dari diri sendiri. Bagaimana contohnya? Pertama, bangun pagi. Sebagai muslim kita harus bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh secara tepat waktu. Itu merupakan bentuk kedisiplinan, ya kan? Bangun pagi, mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Setelah dari situ kita persiapan untuk berangkat sekolah. Berangkat lebih pagi agar tidak terlambat masuk sekolah. Itu merupakan sebuah bentuk kedisiplinan yang sudah dibangun dari diri sendiri. Selanjutnya dari kita bersama sekolah, yakni melaksanakan PBB dan baris-baris. Siap, sekian dari saya. Terima kasih Alif. Apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus dari Dinamika? Siap, yang ingin saya lakukan setelah saya lakukan setelah lulus dari Dinamika, saya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri seperti di Politeknik Negeri Jakarta, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin. Ya, terima kasih. Silakan balik ke tempat. Selanjutnya, yang kedua, saya ingin menyampaikan. Silakan maju ke depan tanpa ditunjuk. Siap. Ya, silakan. Perkenalkan nama. Izin Bapak, izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Wahyu Anggara. Saya di sini akan menjelaskan apa itu kedisiplinan. Menurut saya pribadi, kedisiplinan adalah sebuah hal yang harus ditanamkan dalam diri. Contoh-contoh kedisiplinan itu seperti table manner dan juga bangun pagi. Yang paling penting menurut saya adalah bangun pagi supaya kita tidak terlambat di sekolah. Terlebih lagi kita juga harus menerapkan table manner karena saat makan kita juga harus bisa bersih, rapi supaya tidak dianggap jorok oleh PT-PT lain. Karena kita kan SMK yang terkenal bagus, jadi kita harus makan dengan rapi dan sebaik mungkin. Siap. Apa yang kamu lakukan setelah lulus dari Dinamika? Yang saya lakukan adalah mendaftar Bintara Primob, Pak. Siap. Wah, luar biasa. Bukan. Balik teman. Silakan. Ya. Contoh ya kawan kalian yang menyampaikan public speaking di depan umum. Nanti akan saya absen. Misalkan hari ini siapa, nanti ditentukan orang-orangnya. Yang akan menyampaikan sehari cukup 3 orang, yang antara 5 menit sampai dengan 7 menit. Siap semua? Siap! Baik ya, nanti akan dibuatkan jadwal oleh wali kelas atau guru yang berikutnya yang akan menyampaikan info ini ya. Ini wajib kalian lakukan semuanya untuk peserta didik karena tujuannya adalah untuk memberikan atau kemampuan kalian nanti menyampaikan di depan umum ya. Adapun nanti saya sampaikan bermacam-macam, boleh tentang ya yang kamu lakukan kegiatan hari ini atau hari kemarin, ya yang kamu lakukan di lingkungan kamu, bagaimana kegiatan-kegiatan sosial yang kamu lakukan, ya itu ya. Siap semua? Siap. Ya, karena sudah 30 menit, ya silakan duduk, kita mulai belajar. Siap. Ya, dengarkan ya. Kita closing untuk kegiatan materi hari ini, pembelajaran tentang pendidikan agama Islam ya yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang diri. Siap, gerak, semangat, pagi. Pagi, 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 kami bisa luar biasa. Istirahat di tempat, gerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan
seger bugar. Alhamdulillah kalian semuanya terlihat begitu cerah. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Wataniyah Asatiri 9 Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sadri AM, kita doakan beliau semakin sehat, ilmunya bermanfaat buat orang banyak. Dan Bapak Wakil Pimpinan yang saya hormati, semoga beliau semakin sukses di pemerintahan. Serta Bapak Koordinator yang setiap hari mendampingi kita semuanya, semoga beliau selalu sehat. Alhamdulillah pagi hari ini atau siang hari ini kita semuanya masih tetap diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Untuk itu Bapak sengaja hadir ke ruang kelas ini untuk memberikan motivasi bahwa pendidikan karakter dibutuhkan oleh seluruh komponen, oleh orang tua kalian semuanya, oleh perguruan tinggi, oleh industri yang tempat magang kalian semuanya sangat-sangat dibutuhkan, yaitu karakter disiplin yang baik. Untuk itu yuk kita bareng-bareng SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta mulai tahun 2025-2026 mempraktekkan langsung. Nanti jadi tulang punggungnya, jadi motor penggeraknya adalah Mas Gibran. Itu yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak atas saran dan motivasinya. Ya, lanjut. Silakan. Siap. Ya, silakan dulu. Ya, baik. Ya, barusan disampaikan motivasi dan arahan oleh Bapak Kepala Sekolah yang dimana kalian akan laksanakan nanti. Ya, kalian mampu mengikuti itu semua. Siap semua? Siap. Ya, sekarang persiapan untuk sholat asar. Tas, sepatu semuanya buka di kelas. Kalian turun mempersiapkan wudhu, sholat. Setelah sholat, balik lagi ke atas mengambil tas, menggunakan sepatu, turun ke bawah untuk pulang. Persiapan apel di bawah. Ya. Ya, silakan. Silakan dipimpin. Siap. Seluruhnya diri. Siap. Dan untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan turun dengan tertib sebagaimana kalian masuk tadi ya. Silakan. Terima kasih Sarjana Hukum Islam. Ini anak-anak pulang, turun ke bawah. Sebelum pulang anak-anak akan naruh tas dengan rapi di kantin atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Ini anak turun baris 22, banjar ke belakang sampai dia menuju ke kantin. Turun dengan tertib, dengan rapi, tidak ada yang dorong-dorongan, tidak ada yang berdesak-desakan, melalui tangga turun yang sudah ditentukan. Tangga turun khusus buat turun, kalau tangga naik khusus buat naik, sehingga tidak terjadi tabrakan. Ini siswa atau siswi menuju ke kantin, naruh tasnya ditata dengan rapi oleh siswa-siswi itu sendiri, dipandu atau dipantau, difasilitatori oleh guru mapel. Nah, ini udah nyampe ke kantin, tas ditata rapi. Setelah selesai naruh tas, anak-anak akan menuju ke lapangan. Ini jam 15.40. Di sana siswa akan baris. Karena karakternya sudah terbentuk, siswa dengan sendirinya langsung baris, tidak harus diatur. Siswa sudah melakukan baris sendiri sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan, yang dibentuk setiap harinya, tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Setelah selesai apel, mereka akan pulang jam 16.00. Mereka pulang ke rumah masing-masing, langsung pulang,
tidak ada yang nongkrong, tidak ada yang keluyuran, atau tidak ada yang main ke rumah siapapun. Demikian rencana pendidikan karakter tahun 2025-2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.